بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifahalukum? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat dan semoga Allah memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baiklah anak-anakku yang sholih, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tema 4 dengan subtema baru, yaitu subtema 3, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain pada pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, tempat bermain yang bersih, yang kedua, membuat karya 2 dimensi, dan yang terakhir, bangun ruang. Nah, anak-anak, selain membiasakan hidup bersih dan sehat di sekolah, kalian juga harus membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, ketika tempat bermain bersih, maka kalian juga akan nyaman ketika bermain. Nah, pernahkah kalian bermain di taman? Apakah taman tersebut bersih? Nah, taman adalah tempat bermain bersama. Taman yang bersih itu menyehatkan. Taman yang bersih dan sehat itu indah. Kebersihan dan kesehatan lingkungan taman harus dijaga. Untuk itu, biasakan diri kalian menjaga kebersihan taman bermain. Ana dan teman-teman mendapat tugas dari sekolah. Mereka diminta untuk menggambar lingkungan dan benda-benda sekitar. Ana dan teman-teman akan mengerjakan tugas bersama. Mereka akan mengerjakan tugas di taman. Di tempat itu, mereka sering bermain bersama. Taman itu tidak jauh dari rumah Ana. Nah, sekarang kita akan membaca percakapan antara Ana dan teman-teman berikut. Kita harus ikut menjaga tempat ini, kata Ana. Betul, tempat ini harus kita jaga kebersihannya. Tahu, Wayan? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah, nyaman, dan asri, kata Ana. Tempat ini terasa sejuk karena banyak pohon rindang, kata Ahmad. Siapakah yang membersihkan dan merawat tempat ini, Ana? Tanya Rasti. Nah, itu merupakan percakapan antara Ana dan teman-temannya yang sedang menggambar di taman dekat rumah Ana. Setelah menyimak teks percakapan, nah sekarang kita akan menulis jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan tadi. Pertama, apakah isi dari percakapan Ana dan teman-teman? Nah, isi percakapan mereka yaitu tentang menjaga kebersihan tempat bermain. Selanjutnya, yang kedua, bagaimanakah suasana tempat mereka mengerjakan tugas? Nah, anak-anak, bagaimanakah suasana tempat Ana dan teman-temannya mengerjakan tugas? Suasananya terasa sejuk karena banyak pohon rindang, tentu bersih, nyaman, dan asri. Yang ketiga, menurut kalian, bagaimanakah isi percakapan mereka? Isi percakapan mereka sangat bagus dan baik karena mereka ingin menjaga kebersihan tempat bermain. Nah, yang terakhir, apakah yang akan terjadi jika tempat bermain tidak atau jarang dibersihkan? Nah, tentunya tempat bermain akan kotor, rusak, dan akan menjadi sarang penyakit. Supaya kebersihan tempat bermain selalu terjaga, tentunya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak taman. Nah, sekarang kita akan menghubungkan kata-kata dan maknanya dengan menarik garis lurus. Kita diskusikan bersama-sama ya. Nah, di sini terdapat 5 kosakata yang akan kita cari arti atau maknanya. Pertama, bersih. Arti dari bersih itu apa ya anak-anak?
Nah, arti dari kata bersih yaitu bebas dari kotoran. Yang kedua, sejuk. Arti dari kata sejuk yaitu berasa atau terasa dingin. Yang ketiga, nyaman. Arti dari kata nyaman itu sendiri yaitu segar dan sehat. Yang keempat, rindang. Rindang yaitu banyak cabang, ranting, dan daun. Nah, yang terakhir, asri. Nah, arti atau makna dari kata asri itu apa, anak-anak? Nah, asri yaitu indah dan sedap dipandang mata. Sebagai pelajar, kalian tentu memerlukan tempat bermain. Di sana, kalian bisa bermain dengan teman-teman. Selain sebagai tempat bermain, tempat itu juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh karena itu, kebersihan tempat itu harus dijaga dengan baik. Tempat bermain harus selalu bersih. Tempat itu harus bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, orang yang berkunjung akan sehat. Ingatlah pepatah, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh karena itu, kita harus menciptakan lingkungan bersih. Jadi, anak-anak, kebersihan tempat bermain harus selalu dijaga agar terhindar dari sarang penyakit. Selanjutnya kita akan menuliskan ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Adapun ciri-ciri tempat bermain yang bersih adalah tidak ada sampah berserakan, selalu disapu, peralatan bermain tertata rapi, dan disediakannya tempat sampah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri tempat bermain yang bersih, anak-anak. Nah, kalian telah menuliskan ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih karena sering dibersihkan. Ana dan teman-teman suka menggambar di taman yang bersih. Ana dan teman-teman sudah berada di taman. Mereka mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Nah, karya 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 ukuran atau sisi. Karya seni ini hanya memiliki panjang dan lebar dan hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan seperti gambar berikut. Nah, apa sajakah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat gambar atau lukisan? Perhatikanlah gambar alat dan bahan untuk menggambar berikut dengan saksama. Nah, yang pertama yang dibutuhkan yaitu pensil warna, pensil, penggaris, krayon, cat air, buku gambar, penghapus, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar. Selanjutnya kita akan mengamati bangun ruang. Bangun ruang adalah sebuah penamaan atau sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, adapun macam-macam bangun ruang yaitu limas, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan prisma. Nah, coba perhatikan contoh gambar yang dibuat Ana berikut. Gambar apakah yang telah dibuat Ana? Nah, Ana menggambar kubus yang tersusun. Nah, kubus adalah salah satu bentuk dari bangun ruang. Perhatikan kembali gambar kubus dari Ana. Gambar kubus Ana dapat kalian gambar seperti di samping. Berapa banyak ruas garis pada kubus tersebut? Nah, kubus tersebut memiliki 12 ruas garis. Ruas garis kubus di atas adalah AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Supaya kalian lebih paham, perhatikanlah contoh berikut halaman 116 nomor 1. Nah, sekarang kita akan menghitung ruas-ruas garis pada bangun ruang prisma. Nah, bangun ruang prisma itu memiliki 9 ruas garis. Nah, ruas garis prisma adalah AB, BC, AC, AD, BE, CF, DE, EF, dan DF.
Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.